saya Muhammad Ali. Selamat datang di kelas logika. Untuk hari ini mungkin kita mulai dengan pengantar logika. Dari definisi logika, apa sebenarnya yang dimaksud dengan logika? Ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang untuk berpikir agar terhindar dari kesalahan-kesalahan berpikir. Ilmu ini sangat penting karena maraknya sekarang logical fallacy yang digunakan orang-orang yang tanpa disadari merusak pola pikir mereka, apalagi dengan banyaknya informasi yang tak terbatas dalam internet. Untuk yang pertama, mari kita samakan persepsi bahwa logika ini, jika logika dikatakan dengan bahasa Arab yakni mantik, ini di ketika mantik ini disebutkan bukanlah ilmu klasik. Ini ilmu yang sangat relevan bagi setiap masa. Karena seperti tadi, untuk menghindari kesalahan daripada berpikir. Untuk hukumnya sendiri, sebenarnya ilmu mantik ini harus kita klasifikasikan dulu. Jadi ilmu logika ini ada kalanya logika bercampur dengan syubhat-syubhat ataupun pemikiran-pemikiran sesat para filosof. Karena harus kita akui bahwa logika ini dulunya adalah dicetuskan oleh Aristoteles, yang mana di dalam mencontohkan beberapa kaedah-kaedah logika tersebut ia memakai pemikiran-pemikiran yang kurang tepat di dalam Islam. Itu yang pertama adalah berarti logika yang bercampur dengan syubhat filosof. Tapi ada yang kedua, yakni klasifikasi kedua adalah ilmu logika yang bersih daripada hal-hal tersebut. Ilmu logika ini biasanya ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad, di dalam Mi'yarul Ulum, di dalam Mizanul Ulum, dan juga kitab-kitab Sulamun Aurat. Ini merupakanlah ilmu logika yang bersih daripada syubhat ataupun pemikiran-pemikiran sesat para filosof. Untuk hukumnya sendiri, terjadi khilaf di ketika yang kita pelajari adalah ilmu logika yang bercampur dengan pemikiran para filosof. Contohnya seperti buku-buku Aristoteles. Itu ada ulama yang mengharamkannya. Contohnya adalah Imam Nawawi dan Ibnu Silah. Imam Nawawi dan Ibnu Silah mengharamkan ilmu logika tersebut karena dapat menyesatkan orang. Jadi ketika mencantumkan ataupun membayangkan contoh-contoh yang dikemukakan oleh buku tersebut. Tapi sedangkan Imam Ghazali sendiri menyatakan orang yang tidak berlogika adalah orang yang tidak dipercayakan ilmunya. Jadi Imam Ghazali sekalipun ada pemikiran-pemikiran filosof, bagi Imam Ghazali hukum mempelajarinya tetap boleh, bahkan dianjurkan. Pendapat yang ketiga adalah terperinci, yakni bagi orang yang memang telah menguasai Al-Quran dan hadis serta takwilan-takwilan yang terkait keesaan Allah, maka orang-orang ini dibolehkan untuk mempelajari ilmu mantik walaupun logika telah bercampur dengan contoh-contoh daripada pemahaman filsafat yang sesat. Tetapi ada klasifikasi yang kedua. Inilah klasifikasi kedua, yakni ilmu logika yang tidak bercampur dengan syubhat filosof adalah hukumnya fardu kifayah tanpa ada khilaf. Jadi setiap golongan ulama ini menyatakan bahwa hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Karena pendekatan yang digunakan di dalam logika inilah pendekatan sesuai dengan kita Islam. Seperti yang telah saya sebutkan, contohnya matan Sulamun Aurat, Idahul Mubham, Isawuji, dan lain sebagainya. Untuk hukumnya bagaimana, apa sudah jelas? Jika sudah jelas, maka tunggu video selanjutnya di kelas logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.